Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Rahmat ya di channel Rahmat Pon Channel ya. Salam persaudaraan, salam selumpun guys. Jadi di video kali ini ya, ini memang banyak viral juga di Indonesia ya, yang mana di sini guys ya, warganet ya ataupun netizen Indonesia ini banyak sekali ya mengeluhkan guys ya, yang mana di sini banyak ramai tagar ya, yaitu mengatakan kabur aja dulu guys ya. Apa ya artinya? Apakah membuat warganet Indonesia ini atau netizen Indonesia ini yang sudah banyak muak dengan suasana di Indonesia begitu guys ya? Apakah dengan pekerjaan yang sangat sedikit begitu guys ya, dan ya banyaknya rakyat Indonesia ini yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga sampai-sampai ini viral guys ya, dan mengatakan di sosial media begitu guys ya, mengatakan kabur aja dulu nih. Jadi apakah Malaysia menjadi pilihan ataukah negara-negara lainnya menjadi pilihan warga Indonesia ini ya? Tentu kita sama-sama tengok videonya guys. Jadi buat korang boleh kita tonton videonya sampai selesai guys ya. Jadi buat korang semua yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Jom kita tengok dulu videonya. Jom. Di sejumlah platform media sosial seperti X ramai dengan tagar kabur aja dulu. Tagar yang intinya keinginan atau ajakan untuk kabur dari Indonesia ke luar negeri dengan asumsi dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk sekolah, pekerjaan hingga kehidupan. Wah. Belakangan warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Wow. Kalau diklik kata kuncinya, yang muncul seperti ini. Beragam unggahan tentang ajakan pindah ke negara lain, entah dalam bentuk beasiswa pendidikan ataupun lowongan pekerjaan. Terkesan sederhana memang, tapi masifnya tagar ini jadi indikasi bahwa warganet sungguh-sungguh berniat meninggalkan tanah kelahirannya karena lelah dengan beragam problematika di negeri ini, sampai berharap kesejahteraan hidup yang lebih layak dengan mencari peruntungan di negara lain. Memang Oke guys ya, sampai netizen Indonesia ini guys ya, warganet ini sampai muak guys ya, sehingga membuat tagar kabur aja dulu itu. Artinya seperti apa Indonesia saat ini begitu guys ya, sampai warganya itu banyak ingin kabur dari Indonesia. Apalagi nih dalam hal mungkin berkuliah, tetapi yang menurut saya mungkin dominan itu adalah mungkin pekerjaan guys ya, yang mana di Indonesia ya minim sekali pekerjaan ya, dan rakyat yang tidak bekerja pun sangat banyak. Jadi tidak sesuai istilahnya antara pekerjaan dan rakyatnya begitu guys ya. Tetapi kalau kita tengok ke belakang ya, bahwa dengan adanya masalah yang kemarin yaitu tenaga ataupun PMI ilegal istilahnya di Malaysia itu yang telah ditangkap dan juga pernah terjadi penembakan ya oleh APMM Malaysia ya guys ya, dan Presiden Partai Buruh yang mengatakan pulangkan saja ya tenaga ataupun PMI di Malaysia itu ke Indonesia. Pertanyaannya adalah, kalau dipulangkan semua begitu guys ya, apa yang rakyat Indonesia ataupun para PMI ini kerjakan di Indonesia? Pertanyaan besar itu guys ya. Apa yang dikerjakan di Indonesia? Sedangkan rakyat Indonesia saja banyak ingin kabur dari Indonesia ya, ingin mengadu nasib bekerja di luar negara guys ya. Dan ini dikembalikan ke Indonesia apa ya? Padahal saya yakin rakyat Malaysia ya, artinya tidak semua istilahnya yang membenci ya PMI ataupun TKI Indonesia, tetapi yang mereka masalahkan ataupun yang tidak inginkan adalah rakyat Indonesia yang ke Malaysia dengan cara ilegal ataupun cara tidak resmi ya. Itu yang mereka ataupun rakyat Malaysia ini tidak inginkan guys ya. Tetapi kalau secara sah ya, malahan ya rakyat Malaysia itu rata-rata guys ya welcome ya, artinya senang ya atas orang-orang Indonesia ini, rakyat Indonesia ini bekerja di Malaysia begitu guys. Yang penting tidak buat ulah dan masuk secara sah ya, jangan sampai masuk tidak secara sah. Itu yang tidak diinginkan rakyat Malaysia begitu guys ya. Tetapi wah gila ya,
Indonesia ini, rakyat Indonesia sampai ingin keluar dari Indonesia. Ada apa dengan Indonesia guys saat ini begitu guys. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Segitunya. Oke. Yang pasti adalah pemerintah tuh punya PR besar, yaitu memastikan supaya lapangan pekerjaan industri itu mau mengabsorpsi. Maksudnya mau menyerap gitu ya. Ini kan yang masalah kan sekarang link and match-nya kan kurang. Jadi dari misalnya dari perguruan tinggi dia menghasilkan lulusan sekian puluh ribu gitu ya dalam satu kali wisuda. Terus yang sekian puluh ribu ini pemerintah itu nggak punya skema gitu. Dari mana? Dari pemerintah itu sebenarnya menugaskan industri untuk tadi menyerap tenaga kerja tadi. Wah, beberapa gila. negara disebut bisa jadi tujuan. Nah, salah satunya Singapura. Oke, Singapura ya. Kalau mengintip dari data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 4.241 WNI memilih pindah menjadi warga negara Singapura periode 2019 sampai April 2023. Tidak hanya soal wisata, meski dinilai sebagai salah satu kota termahal di dunia, Singapura masih menjadi magnet bagi para pencari kerja maupun pelajar untuk menimba ilmu. Saya datang ke salah satu kampus di Singapura yang fokus pada bidang pembelajaran terapan dan ilmu sosial. Salah satu mahasiswanya berasal dari Indonesia. Saya tanya ke dia soal bagaimana dukungan pemerintah maupun universitas terkait studinya. Jadi banyak yang sudah dikerjakan atau yang dibantu oleh pemerintah seperti bantuan dalam bentuk dana ataupun seperti research. Jadi salah satunya adalah untuk bisnis skala kecil yang fokus dalam agriculture itu dibantu dalam pendanaan, also untuk inovasi. Selain mahasiswa muda yang juga tengah digalakan di sini adalah pendidikan bagi orang-orang yang berusia tua atau lanjut. Actually, many countries have invested a lot to study how the young children learn. Right. But not many countries have spent money and resources to understand how the adults learn. Orang-orang tua juga ya. Then the question is, how do you up the skills level of the adult population? So that's why we started this Skills Future movement, whereby we encourage people who have finished their school to continue upgrading themselves and keep themselves relevant. So in Singapore, we have this thing that we have started. It's called the Institute of Adult Learning. The Institute of Adult Learning is to understand the science of how adults learn. Memang ya, kalau dimendang-mendingkan tidak ada habisnya. Tapi saya setuju kalau persoalan kualitas ini jadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan kesempatan dan kesejahteraan warganya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik di negeri sendiri. Betul. Jadi, apakah kamu jadi salah satu yang berminat untuk kabur aja dulu? Tim Liputan Cetak yang melaporkan. Oke guys ya. Wah gila ya. Sampai nih ya, banyak sekali warganet yang ingin kabur dari Indonesia. Ya. Wah, dari hal pendidikan, dari hal pekerjaan guys ya. Karena itulah ya, apalagi kalau kita mengacu ataupun netizen Indonesia ini ikut apa yang disarankan oleh Presiden Partai Buruh ya, kembalikan ya kan semua PMI dari Malaysia ke Indonesia. Pertanyaannya adalah apa yang mereka kerjakan di Indonesia guys ya. Sedangkan orang-orang Indonesia saja yang banyak netizen ini ya ingin keluar dari Indonesia untuk apa, mencari kerjaan dan bersekolah begitu guys. Luar biasa ya. Itu yang membuat saya tuh apa ya? Ya ada apa nih dengan Indonesia begitu guys ya. Sehingga banyak sekali ya mungkin ya memperkaya para pejabat ya, dan banyaknya korupsi ya, koruptor merajalela di mana-mana guys ya. Dan sehingga sistemnya itu pun amburadul menurut saya. Jadi sehingga membuatkan rakyat ini kesusahan ya, dan tidak seimbangnya antara pekerjaan dan rakyat Malaysia. Rakyat tidak seimbangnya antara pekerjaan dan yang mencari pekerjaan guys ya. Dan tentu kita tahu guys, di Malaysia itu sangat banyak sekali warga Indonesia ya, yang mana warga tempatan pun banyak yang akrab
dengan rakyat Indonesia yang bekerja di sana. Tetapi masalahnya adalah yang dipermasalahkan dari rakyat Malaysia adalah tenaga ilegal ataupun TKI ilegal. Ini yang dipermasalahkan. Tetapi kalau orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dengan cara yang benar, begitu guys ya, malahan rakyat Malaysia ini welcome guys ya. Dan itu yang saya salutkan dengan rakyat Malaysia, begitu guys ya. Tidak kira itu dari negara mana ya kan, asal dia benar-benar baik, bagus istilahnya bekerja di Malaysia, begitu guys ya, akan disambut dengan baik, dianggap seperti keluarga sendiri, begitu guys ya. Kecuali memang dengan cara yang ilegal, itu pun ya memang kita harus akui ya bahwa setiap negara saja kalau memang pekerja asing itu dengan cara yang tidak sah, tentu kita pun risih, begitu guys ya. Apalagi yang memang datang ke negara orang dengan cara yang tidak betul, malahan membuat kesalahan, begitu guys ya, ataupun tidak ramah dengan rakyat tempatan. Itu pun pasti Indonesia pun seperti itu guys ya, pasti akan marah terhadap orang-orang seperti itu guys ya. Tetapi kalau orang dengan cara yang betul masuknya ya, bekerja dengan betul istilahnya, ada dengan orang tempatan itu bagus segala macam guys ya, tentu rakyat Malaysia itu pun lebih terbuka, lebih welcome kepada warga asing gitu. Salah satunya adalah rakyat Indonesia guys ya. Oke, bagaimana pandangan teman-teman ya? Itulah saking banyaknya masalah yang ada di Indonesia sehingga membuatkan warganet ini atau netizen ini sampai membuat tagar kabur aja dulu guys ya. Berarti ada apa dengan Indonesia? Bagaimana pandangan teman-teman ya? Boleh komen saja di kolom komentar. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap Rahmat Pun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.